Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari FRI 043 akan mempresentasikan hasil tugas besar analisis perancangan sistem informasi dan berbasis data. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari FRI 043 akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah analisis perancangan sistem informasi dan basis data, yaitu dari studi kasus Copytek Corporation. Kami beranggotakan 3 kelompok, yaitu saya sendiri Bini Ramadan dan teman saya Muhammad Dilan Umar dan Rizky Bimantara. Masalah yang dihadapi dari Copytek Corporation yaitu yang pertama sering terjadi bottleneck pada installation dan assembly station karena keterlambatan pasokan komponen sehingga menyebabkan mesin idle dan proses produksi melambat. Masalah yang kedua yaitu pemenuhan jadwal pemenuhan pesanan sering terlambat karena proses produksi yang tidak memenuhi target jumlah produksi. Masalah yang ketiga, kesulitan menghitung WIP setiap jam operasional selesai. Perusahaan memiliki sistem akuntansi yang mewajibkan divisi produk melaporkan WIP di akhir jam operasional setiap hari. Laporan ini biasanya dihitung 30 menit sebelum jam operasional selesai setiap harinya. Kontrol WIP ini dilakukan perusahaan untuk dapat menekan biaya dan mempermudah perencanaan produksi. Masalah keempat yaitu kesulitan menghitung jumlah produk jadi karena pencatatan hasil produk produksi dan inspeksi masih dilakukan secara manual oleh operator. Masalah yang kelima yaitu catatan harian produksi yang sering tidak sesuai atau hilang karena proses pencatatan dilakukan manual pada papan informasi produksi dan direkap di kertas di akhir jam produksi setiap hari. Contoh rekap harian produksi tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada stakeholder. Yang pertama itu sistem owner, yaitu CEO Copytek Corporation. Untuk sistem usernya divisi finance, divisi produksi, divisi pengadaan, dan divisi gudang. Untuk sistem analisnya yaitu kami tim FRI 043. Untuk sistem buildernya ada programmer, pengembang, dan semua yang terlibat dalam membangun sistem. Berikut adalah proses bisnis existingnya. Dari masalah tersebut, kami membuat solusi yaitu untuk tantangan perencanaan produksi, existingnya dilakukan manual, tidak terhubung langsung ke divisi lain. Sesudahnya itu usulan sistemnya yaitu dilakukan melalui sistem dan langsung menginformasikan kebutuhan ke procurement dan warehouse. Untuk tantangan pengadaan material, existingnya itu formulir permintaan ditulis manual dan dikirim secara fisik. Untuk usulan sistemnya, requisition dilakukan digital dan terekam otomatis dalam sistem. Untuk tantangan penerimaan dan inspeksi material, existingnya itu dicatat manual, sering terjadi kehilangan data atau keterlambatan distribusi. Untuk usulan sistemnya, dicatat langsung ke sistem distribusi dan stok diperbarui real time. Untuk selanjutnya, tantangan proses produksi, existingnya itu tidak ada pencatatan WIP secara otomatis, sulit memantau progres harian. Usulan sistemnya itu operator menginput progres ke sistem, WIP dihitung otomatis. Selanjutnya, tantangan pengecatan dan inspeksi. Existingnya itu hasil inspeksi ditulis manual dan direkap di akhir hari. Untuk usulan sistemnya, dicatat digital, sistem langsung menghitung jumlah lolos atau cacat. Untuk tantangan penyimpanan produk jadi, existingnya itu dicatat di papan informasi dan form kertas. Untuk usulan sistemnya itu dicatat ke sistem berdasarkan jenis dan jumlah produknya. Untuk tantangan pelaporan produksi dan keuangan, existingnya yaitu laporan direkap manual setiap akhir hari, rawan kesalahan dan keterlambatan. Untuk usulan sistemnya itu laporan otomatis dihasilkan sistem dan dapat diakses kapan saja oleh manajemen. Selanjutnya ada tantangan koordinasi antar divisi. Untuk sistemnya yaitu mengandalkan komunikasi manual seperti telepon, kertas, dan tatap muka. Untuk usulan sistemnya yaitu sistem informasi menghubungkan semua divisi secara real time dan efisien. Berikut merupakan proses bisnis usulan. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD dari Copytek Corporation. Selanjutnya, eh, berikut ini adalah use case diagram production dari Copytek Corporation dan sebelah kanan ini merupakan use case diagram procurement dari Copytek Corporation. Lalu di sini sebelah kiri ada use case diagram warehouse dari Copytek Corporation dan sebelah kanan merupakan use case diagram dari
use case diagram finance dari Copytech Corporation. Berikut merupakan activity diagram dari production login yang dimana di sini tuh usulan dari kami. Boleh dilanjut. Lalu di sini ada untuk production view production plan-nya. Boleh dilanjut. Lalu ada production create production schedule-nya. Boleh dilanjut. Lalu ada production update production schedule. Lalu ada production delete product schedule. Ada production create inspection result. Lalu ada production inspection result. Boleh dilanjut. Lalu ada delete section dari inspection result-nya. Lalu ada production generate efficiency report. Lalu di sini ada activity diagram buat procurement yang dimana di sini ada step dari login sampai ke requisition from-nya. Boleh lanjut, lanjut, lanjut. Di next. Lalu ada activity diagram procurement-nya. Boleh lanjut. Lalu ada activity diagram untuk warehouse-nya sendiri di sistemnya. Bisa dilihat sebagai berikut. Boleh dilanjut, boleh dilanjut. Lalu ada untuk finance-nya dari login sampai ke selesai. Boleh dilanjut, boleh dilanjut. Lalu ada ini adalah sequence diagram dari eh, production, procurement, warehouse, dan finance-nya. Bisa dilihat sebagai berikut. Lalu ada interface arsitekturnya. Boleh dilanjut. Mungkin ini bagian dari prototipe-nya, di mana ini untuk bagian low fidelity-nya. Lanjut. Untuk yang high fidelity-nya ini, di mana ini prototipe yang bagian akhirnya dari kita, yang kita ambil. Oke, kesimpulannya, sistem informasi terintegrasi Copytech Corporation akan yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua mengurangi ketergantungan pada proses manual, yang ketiga memperbaiki koordinasi antar divisi, dan yang keempat memberikan data akurat untuk pengambilan keputusan. Target implementasi 3 bulan, analisis, pengembangan, pengujian, dan peluncuran. Dampak yang diharapkan yaitu produktivitas menaik, biaya operasional menurun, dan kepuasan pengguna internal menaik. Oke, mungkin sekarang kita langsung masuk ke demo prototipe-nya saja. Ini share screen-ku apakah udah terlihat? Sudah dan Sudah. Nah, di sini untuk database-nya, di mana kita itu ada terdiri dari uh, MySQL command line, yaitu ada finance table, ada procurement table, terus ada warehouse table, ada production table, ada insert sampel data untuk si isian dari semua data tersebut. Kita coba running ya. Oke, kita langsung menuju ke link websitenya kita. Nah, di sini tampilan utama atau menu utama dari
prototipenya kita atau websitenya kita yang udah jadi, di mana di sini udah sesuai dengan data yang ada finance, production, warehouse, dan production division. Di mana untuk mengakses semuanya itu kita udah bisa menggunakan username atau password sesuai dengan aktor-aktor tersebut. Kayak contoh finance, passwordnya kita pakai 1234. Nah, contohnya itu kayak gini, modelan tabel-tabelnya, database dan lain-lainnya. Ini bisa diedit, bisa balik lagi, di view, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengakses ini tapi tidak sesuai dengan nama ketentuan yang sudah kita buat, itu pasti bakal gagal atau invalid kode. Mungkin itu saja demo prototype dari kami. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo dan langsung upload dan.